Lapor. Ngomongnya mau dibanting kalau nggak bisa menunjukkan. Padahal waktu itu hari Jumat. Saya sampai lari-lari karena diancamnya hari Senin akan dibanting kalau tidak. Bayangkan hari Jumat, terus saya Senin sudah harus merubah IMB. Katanya waktu itu begitu ya. Yang ngancam siapa, Bu? Pak Peter waktu Pak Peter ini. Oh, Pak Peter ini. Katanya kan Senin, Bu, harus sudah merubah IMB-nya. Bayangkan Jumat kan Pak, Bapak manggil saya. Bapak, saya sampai lari-lari loh Pak Jumat itu ke Siola, ke DPR KPP. Nah, iya. Perizinan lama sekarang itu sama. Karena yang mengeluarkan adalah instansi pemerintah kota Surabaya. Ya. Meskipun itu yang datangkan wali kota siapa, zamannya Bu Risma atau zamannya almarhum Pak Narto atau siapa saja, itu sah. Kenapa warga saya ditakut-takuti dengan seperti ini? Ini apa ini? Gitu loh. Ini apa? Ini menakut-nakuti warga ini. Apa golek perangan? Jangan. Jangan begitu caranya. Gitu loh. Masa sinkronisasi antara kecamatan dengan pusat nggak ada Satpol PP-nya? Gitu loh. Apa maksud Pak Beri ini ditali lagi seperti ini? Ibu ini taat aturan, bayar pajak juga dibayar, IMB ya diurus kembali, saran-saran apa yang disarankan juga dipenuhi. Kok si ono sing ngedan-ngedan kok gendruwo ae. Warga kok ditakut-takuti seperti ini kok dikritisi nggak mau. Pelayanannya amburadul karuan. Kalau semua suratnya sudah sah, saya bertanggung jawab, Pak. Gitu loh. Saya bukan membela orang ngawur, ndak. Lah orang ditakut-takuti kan wedi kabeh balian. Wah, rusak tatanan pemerintahan kok ngene iki balian. Gara-gara oknum tok ae. Saya 23 Juni yang lalu sudah pernah menemui Bapak di sini. Waktu itu karena saya diancam Satpol PP Kecamatan, rumah saya mau dibanting dengan alasan tidak sama waktu itu. Ya, terus kita gimana sih? Ini terus saya sudah selesai kan itu. Terus tiba-tiba saya dapat panggilan lagi dari Cipta Karya. Ini pun sudah selesai, dia ada BAP-nya. Lalu saya dipanggil lagi oleh Satpol PP Kota Madia dengan alasan yang sama. Sudah selesai juga. Tapi tiba-tiba rumah saya ini dipasangi seperti ini, Pak. Dipasangi seperti ini Satpol PP. Lalu saya ketemu dengan menemui Pak Bagus juga, Pak Bagus Satpol PP di Kota Madia. Saya bilang, Pak, kan sudah selesai permasalahan, kenapa rumah saya dipasangi seperti ini? Pak RT saya tanya, perda apa yang kamu langgar kok sampai dipasang seperti ini? Saya bilang, belum ada. Saya nemui Pak Bagus hanya bilang, oh itu oknum Bu. Saya bilang, Pak kalau oknum kan menjelekkan instansi Bapak, tidak mau diurus tak. Saya bilang itu, saya langsung ditinggal begitu aja sama Pak Bagus. Maksud saya minta dilepas, karena kan ini mempermalukan saya. Tetangga saya tanya, loh piye to rumahmu itu kok dipasang itu, kok yang melanggar apa? Enggak ada, saya bilang. Tapi Pak Bagus tidak menanggapi. Dengan ini siapa yang apa itu? tahu Pak, saya bolak-balik ya gini. Hah? Dari Satpol PP nggak tahu Pak. Nah, ya, siapa ini yang ini? Nah, ini gemboknya siapa ini? Kalau yang gembok ini saudara saya ini, Itu Pak Ari Ari. Budiman Tapi itu. kalau ini saya nggak tahu. Hari Budiman ini siapa? Kakak Kakak saya Oh, enggak yang ini. Nah, itu udah nggak tahu. saya Pak, Satpol PP-nya siapa makanya. Satpol PP ini siapa ini? Saya dari kecamatan, Pak. Dari kecamatan. Ya. Siapa yang nyegel ini? Saya tidak tahu, Pak. Loh. Sampai Satpol PP. Ya, dari nanti kecamatan saya, Pak. Bu, ceritain, Bu. Ibu ini semua izin-izinnya udah komplit. Iya, Ya. perizinannya sudah komplit. Semua udah komplit. Waktu itu disegel juga sama Satpol PP kecamatan. Pernah kan? Nggak pernah. Pernah dulu, Nggak Bu. pernah. Bu. Diancam. Diancam. Sama Pak Peter waktu Loh, itu ngomongnya saya- mau dibanting. Enggak. Kita lah dengerin dulu Ibu ini ngomong ya. Siap. Ojo dibantah ya. Waktu itu saya kan dipanggil dari kecamatan, tapi memang saya tidak bisa datang. Saya diwakilkan dengan
Sini, kamu sini. Iki. Terus Ya, gimana? dia yang mewakilkan. Wakil gimana? Ceritain. Waktu itu. Ya, saya datang ke kecamatan ketemu Pak Peter. Ini Oh, ya. ada. Terus berkasnya dari beliau sudah saya bawa semua, fotokopian saya serahkan Pak Peter. Lalu Pak Peter izin untuk foto semua berkasnya. Ya. Terus bilangnya berkasnya itu nggak sah gitu. Berkas apa sih nggak sah? Mana berkas mana yang nggak sah? Katanya IMB-nya nggak sesuai, alamatnya Kaliwaron waktu itu. Tapi memang semua ini saya tanya masih Kaliwaron, Pak. Saya juga sudah pergi ke DPR KPP, betul sudah disahkan di DPR KPP ini, Pak. Buktinya sudah disahkan, betul IMB saya ini sah, Pak. Betul. Waktu itu, tapi kan waktu itu kan saya ngelapor ke Pak Amdi, Ya, sudah lapor. ngomongnya mau dibanting kalau nggak bisa menunjukkan. Padahal waktu itu hari Jumat. Saya sampai lari-lari karena diancamnya hari Senin akan dibanting kalau tidak. Bayangkan hari Jumat, terus saya Senin sudah harus merubah IMB. Katanya waktu itu begitu ya. Yang ancam siapa, Bu? Pak Peter waktu Pak Peter ini. itu. Pak Kan Peter ini. ngomong katanya kan Senin, Bu, harus sudah merubah IMB-nya. Bayangkan Jumat kan Pak, Bapak manggil saya. Sampai Bapak, lari ke Siola. saya sampai lari-lari loh Pak Jumat Ke Siola, itu ke Siola, ke DPR KPP. Siap, ya, Bu. Nah, Sudah, Bu? iya. Sudah saya jelaskan? Ya. Monggo, silakan. Oke, jadi memang waktu itu kita lihat berkasnya Pak, memang alamatnya di Kaliwaron. Ya. Karena tidak ada kesesuaian, akhirnya saya bikin surat ke DPR KPP Pak. Ya. Klarifikasi perizinan, dijawab sama DPR KPP, tidak ditemukan data. Akhirnya ya sudah, karena saya nggak ada kesesuaian, ya sudah Pak, saya sudah nggak berani. Karena apa? Kasusnya kan yang lebih tahu terkait perizinan IMB itu kan DPR KPP Pak. Jadi saya ya sudah wes, saya karena perizinannya juga kabur, jadi maksud saya kan ini aja izinnya, karena waktu itu ini kan Pak, jadi apa intinya kan IMB-nya kan IMB lama. Ya. Klarifikasi dari DPR KPP, saya tidak mendapat jawaban yang pasti. Akhirnya saya tidak berani bertindak Pak. Sudah. Oke, sebentar ya. Perizinan lama sekarang itu sama. Karena yang mengeluarkan adalah instansi pemerintah kota Surabaya. Ya. Meskipun itu yang datangkan wali kota siapa, zamannya Bu Risma atau zamannya almarhum Pak Narto atau siapa saja, itu sah. Kalau ada kekeliruan alamat, semua alamat yang di sini sama. Ya karena ada mungkin pada suatu waktu jalannya berubah alamatnya, tapi satu deret ini adalah alamatnya sama semua. Iya, Bu, Kaliwaron kan? Masih Kaliwaron. Nah. Iya, kalau yang lama masih Yang Kaliwaron. pertama itu, Kecuali IMB-nya kalau- itu. Ini juga saya pernah dipanggil. Sudah selesai, padahal ini tanggal 23 Oke. Juli. Tanggal 29 saya dipanggil Satpol PP. Dipanggil lagi. lagi. Pol PP mana nih? Satpol PP Kota Madia. Oke. Tapi sudah selesai juga. Udah saya selesai juga, dijelaskan, karena oke. saya bilang sudah selesai di DPR. Berarti Satpol PP Nah, ini Kota Madia sudah oke. Sudah pusat selesai. sudah selesai, Ya. sudah memberikan suatu Ya. tanda terima. Betul. Oke. Nah, terus tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 saya dikasih Dibantip. tahu sama tetangga di Bantip. Nah, saya terus datengin Pak Bagus. Saya Sini bilang pakai seragam Satpol PP. saya bilang Ke sini pakai seragam Satpol PP. Iya, katanya Ah. tetangga katanya waktu masang itu pakai seragam Satpol PP. Jadi saya datangi Pak Bagus. Saya bilang sama Pak Bagus, "Pak, di berita acara ini masih ada yang masih harus saya benahi kah?" Oh enggak Bu, sudah beres. Oke. Kalau sudah beres kenapa Pak rumah saya kok ada ini? Oh enggak tahu Bu, saya enggak tahu, begitu jawabannya. Saya bilang, Pak Bagus kan yang di Kota Madia, apakah Bapak bisa Di track pusat. siapa yang bisa, maksudnya tanya ke kecamatan, oh enggak tahu Bu, saya enggak tahu, gitu cuma jawabannya begitu. Iya. Karena Se- itu saya ke Pak Nggih. Armuji. Ini 2 kali ke rumah saya. Iya, tapi ini sudah benar sih. DKPP ini ya, suratnya DKPP. Dia sign loh. Ini ada terimanya. Ini siapa yang anu ini? Berita acara. Berita acara Pak sudah. Anugrah. Sudah Sudah sah. sah. Setelah ini sudah diketahui oleh DKPP benar alamat IMB-nya sah, dan Satpol PP Pusat sudah juga tidak mempermasalahkan bangunan ini, berarti ini sudah tidak ada masalah. Kenapa warga saya ditakut-takuti dengan seperti ini? Ini apa ini? Gitu loh. Ini apa? Ini menakut-nakuti warga ini. Apa golek perangan? Jangan. Jangan begitu caranya. Gitu loh. Masa sinkronisasi antara kecamatan dengan pusat nggak ada Satpol PP-nya? Gitu loh. Apa maksudnya Pak Ferry ini ditali lagi seperti ini? Saya mau tanya apa maksudnya, itu apa? Bukan kita Pak yang Loh siapa? Terus siapa ini loh? Ini loh. Wong awalnya sampean sing mempermasalahkan kok.
Awalnya ini sampean. Bukan Bu, bukan gitu Pak. Jadi saya tuh dapat surat Pak. Surat dari mana? Budiman, sudah kita jawab. Enggak, surat dari mana? Surat Pak dari Pak Ari Budiman Pak, dari kecamatan tanggal 10 Juli kita jawab. Suratnya tanggal 10, tapi kita terimanya tanggal 16. Saat itu juga langsung kita jawab. Ini loh fakta, faktualnya ya toh. Si ibu ini dipanggil sama sampean sing iki loh faktualnya ada semua ini loh. Mau mengelak ya apa neh? Tapi bukan kita Pak. Kita kalau ada penyegelan kita itu ada berita acaranya, ada fotonya, ada dokumentasi. Iku lak sing sah, lak sing golek-golek ya gak atik. Meng ini kita iki apa cara-cara kok ngene iki? Dari kelurahan Pak. Hah? Saya kalau pasti saya koordinasi dengan Itu loh. Pak. Nah, terus maksud sampean apa terus ngeluarin surat lagi itu? Mau ada ancaman lagi apa Bu yang enggak, keluar? kalau ini enggak. Enggak, Enggak, yang ini Satpol PP. Lah ya, bukan. Setelah ini kan Satpol PP pusat sudah menyatakan tidak ada masalah, Iya. sudah sah, periziannya sudah Iya. clear, alamatnya sudah clear meskipun itu pakai alamat lama kan begitu. Iya. Terus Ibu tahu-tahu ada Iya. 2 hari kemudian ada penyegelan lagi. Iya, saya datangi Pak Bagus lagi. Saya tanya sama Pak Bagus, Pak, kenapa rumah saya dibantip? Kan sudah beres. Saya bilang, oh enggak tahu Bu, saya enggak tahu. Saya minta tolong Pak Bagus, Pak tolong dicari apakah dari mana Satpol PP itu Iya. adanya apa? Kecamatan. Dia bilang ada kecamatan, kelurahan. Wah, saya enggak berani Pak. Saya bilang gitu, tolong Pak Bagus, tapi Pak Bagus enggak mau. Lah Itu iya. nggak tahu. Loh, orang yang punya segel seperti ini, ya toh, ini loh. Satpol PP ini segel Satpol PP mana nih? Sama di mana nih segelnya? Sama semua. Lah iya. Lah kayak gini nih kan menakut-nakuti warga. Ibu di sini tinggal sendirian, Bu? Ini lagi Lagi direnovasi. direnovasi. Iya, masalahnya kan saya sedang mau mengurus BPHTB kan mau pengukuran. Nah, kan saya takut juga nanti buka ini kan salah nanti Iya. fitnah lagi. Betul. Gitu loh. Saya enggak berani makanya saya lapor Pak Armuji karena saya ini lagi mau ngurus surat BPHTB. Ibu ini taat aturan, bayar pajak ya dibayar, IMB ya diurus kembali, saran-saran apa yang disarankan juga dipenuhi. Kok si ono sing ngedan-ngedan kok gendruwo ae. Ini model apa nih? Lepas ini Pak. Sama lepas ini. Lepas. Lepas. Apa yang lepas? Sama Pak Ferry kenapa nggak berani lepas ini? Apa-apaan nih? Seperti ini. Nah iya, omong semua warga kok ditakut-takuti seperti ini kok dikritisi nggak mau. Pelayanannya amburadul, karu-karuan. Udah Bu, Bu udah. Saya bertanggung jawab nanti Bu. Semuanya sudah sah. Kalau semua surat itu sudah sah, saya bertanggung jawab Pak. Gitu loh. Saya bukan membela orang ngawur, enggak. Karena ibu ini benar-benar memenuhi satu persyaratan. Wong PPHTP-nya diurus kok. Ini warga yang benar ya seperti ini Pak. Ojo ditakut-takuti gitu loh. Lah orang ditakut-takuti kan wedi kabeh balian. Wah, rusak tatanan pemerintahan kok ngene iki balian. Gara-gara oknum tok ae. Gitu loh. Sama terantip di sampai tanggung jawab tak serai. Kalau ono apa-apa meneh sampean, semua surat sudah sah. Clear. Mulai Pol PP pusat sudah menyatakan clear. IMB-nya Ibu, DKPP semua sudah clear, nggak ada masalah. Jangan ada menakut-nakuti orang lagi. Jadi masalah gede lah ini caranya. Jadi tidak tahu pelakunya siapa ya Pak? Ya mesti orang Pol PP Pak. Mana ada warga punya apa ini? Apa itu jenis? Apa itu namanya itu? Polisland. Mana ada orang punya polisland? Lah enggak orang oknumnya Satpol PP itu. Oknum saya bilang. 2 kali, pertama sudah saat telepon ke kecamatan sudah oke, nggak ada masalah. Minggu kemarin datang lagi karena dibantip lagi loh. Saya kurang ajar gitu loh. Gara-gara ibu ini kan sendiri, ibu sendiri ya? Tinggal. Sama suami, sama anak saya. Tapi nggak di sini. Enggak, Ya sementara karena sementara. direnovasi. karena direnov Iya. ini. Ya itu waktu itu ada tukang diusir keluar terus Tapi disuruh sama keluar. saudara Iya. sih itu. Ya itu Pak Arif Budiman itu yang datang tiba-tiba ini terus ayo keluar semua gitu. Diusir keluar waktu itu dengan Pak Arif itu. Pak Arif ini. Iya, yang gembok ini. Karena, Ya. karena saya Dia urusannya yang lapor-lapor ini, Pak. Karena dia sudah Heeh. lapor ke Satpol PP dengan Pak Peter ya ini. Iya. Iya. Pak Arif ya yang datang ke Pak Peter ya. Bukan datang ke saya Pak, bikin surat. Bikin Oh, surat. bikin surat. Arif itu siapa? Arif itu siapa? Saudara saya. Oh. Dia nggak setuju maksudnya ini rumah Direnov. Direnov. Lo nggak Arif itu Satpol PP? Bukan, saudara saya sendiri yang menyurati Ke ke Kecamatan Pak. kecamatan. Heeh. Iya, ke kecamatan. Dia berusaha menghalang-halangi ini gitu loh. Oh pembangunan ini. Iya, maksudnya
dengan alasan IMB nggak jelas. Itu kan urusan internal, urusan keluarga, jadi nggak perlu ikut-ikut dong. Kalau sudah jelas perizinannya gamblang, ceto welo-welo, nggak usah diikut campur seperti itu, gitu loh. Itu, Bu, udah clear, udah Bu. Ya, nggak ada apa-apa lah. Ya. Ojo nggak ribut aja lah.